Kampung Tua Senja bukanlah desa biasa. Terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit curam dan hutan belantara yang lebat, desa ini seolah terpisah dari dunia luar. Jalan menuju ke sana hanya berupa setapak berbatu, seringkali lenyap ditelan kabut pagi. Penduduknya hidup sederhana, bertani, dan beternak, tetapi mereka semua tahu satu hal, di balik keindahan alam ini, ada sesuatu yang mengawasi. Legenda mengatakan bahwa, dahulu kala, desa ini dibangun di atas tanah keramat tempat di mana dunia manusia dan dunia roh saling bersinggungan. Para leluhur telah membuat perjanjian dengan penunggu hutan, makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Selama manusia tidak mengganggu, mereka pun akan dibiarkan hidup damai. Namun, sesuatu telah berubah. Beberapa minggu terakhir, binatang ternak mulai mati secara misterius, bukan karena penyakit, bukan karena predator, tetapi seperti jiwa mereka dicabut paksa, mata mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terkatakan. Lalu, muncul jejak-jejak kaki aneh di lumpur, terlalu besar untuk milik manusia, terlalu dalam untuk binatang hutan. Dan di tengah semua ketakutan itu, hanya ada satu orang yang tampaknya tidak terpengaruh, seorang anak kecil bernama Rara. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan bersembunyi di balik awan gelap, meninggalkan kampung Tua Senja dalam kegelapan yang pekat. Di rumah kayunya yang sederhana, Rara terbangun dari tidurnya oleh suara decitan lantai seperti ada yang berjalan pelan di ruang tamu. Ia mengendap ke pintu, jantung berdebar kencang. Dari celah pintu, ia melihat sesosok bayangan tinggi, kurus, dengan leher yang terlalu panjang berdiri di depan lemari pusaka keluarga. Makhluk itu mengulurkan jari-jarinya yang runcing, menyentuh cermin tua peninggalan kakeknya. Kakek. Suara itu seperti gesikan kuku di kayu. Rara ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arahnya. Tidak ada wajah, hanya kegelapan yang lebih pekat dari malam. Kami datang. Rara terjaga di tempat tidurnya, berkeringat dingin. Apakah itu mimpi? Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Sapi milik Pak Anwar mati lagi, kali ini dengan 3 jari hitam membekas di lehernya, seolah dicengkeram sesuatu yang bukan dari dunia ini. Warga mulai berbisik, mereka melanggar batas. Semakin hari, semakin banyak yang melihat mereka. Seorang pemuda mengaku dikejar oleh bayangan berjalan saat pulang dari sungai. Seorang ibu melihat wajah pucat mengintip dari balik jendela dapur, lalu menghilang ketika ia berbalik. Bahkan anak-anak mulai menangis setiap malam, mengatakan ada yang berdiri di sudut kamar. Kemar, sang kepala desa, memanggil tetua untuk berunding. Kita harus mengadakan sesajen besar, kata Mbah Dukun, orang tertua di desa. Mungkin kita tidak sengaja mengganggu wilayah mereka. Malam itu, seluruh warga berkumpul di lapangan desa. Api unggun dinyalakan, dupa dibakar, dan sesajen diletakkan di 4 penjuru. Mbah Dukun mulai membaca mantra, suaranya gemetar tetapi penuh keyakinan. Tiba-tiba puff! Api padam sekaligus, seperti ditelan kegelapan. Dari dalam hutan, suara tertawa bergema, bukan tawa manusia, bukan tawa binatang, tapi sesuatu yang terlalu banyak gigi, terlalu panjang lidahnya. Kalian pikir kami bisa diusir dengan sesajen murahan? Warga berhamburan. Panik hanya Rara yang tetap diam di tempatnya, matanya menatap lurus ke kegelapan. Ia melihat mereka. Dan mereka melihatnya kembali. Sejak kecil, Rara tahu dirinya berbeda. Ia sering bermain dengan teman-teman yang tidak terlihat oleh orang lain. Kadang-kadang, ia menangis tanpa alasan, karena melihat bayangan hitam mengikuti seseorang yang akan meninggal. Ibunya bilang itu hanya imajinasi, tetapi kakeknya, seorang dukun yang dihormati, pernah berbisik sebelum meninggal. Jangan takut pada apa yang kau lihat, Rara. Suatu hari, kau akan menjadi jembatan antara dunia kita dan dunia mereka. Dan malam ini, kata-kata itu kembali terngiang. Saat seluruh desa berlarian ketakutan, Rara justru melangkah maju. Kalian tidak boleh masuk sini, bisiknya, suaranya kecil tetapi jelas. Bayangan-bayangan itu berhenti.
Salah satu dari mereka makhluk tinggi dengan mata merah seperti bara menunduk, mendekatkan wajahnya yang tak berbentuk ke arah Rara. "Kau bisa melihat kami?" Rara mengangguk. "Dan kau tidak takut?" Rara menggeleng. Makhluk itu tertawa lagi, suaranya seperti kaca pecah. "Kau lucu, tapi kau tidak bisa menghentikan kami. Kami lapar. Kami butuh jiwa-jiwa baru." Rara mengepalkan tangan kecilnya. Dia tidak akan membiarkan mereka mengambil orang-orang yang ia cintai. Tanpa pikir panjang, Rara mengangkat tangannya ke langit. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan keberanian ini. Ia tidak tahu mengapa kata-kata aneh tiba-tiba memenuhi kepalanya. Tapi ia mengucapkannya dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. "Dengan kekuatan yang diberikan leluhur, aku perintahkan kalian pulang." Seketika, cahaya putih memancar dari tubuhnya. Bukan cahaya biasa ini seperti sinar bulan yang hidup menari-nari di udara, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling desa. Makhluk-makhluk itu menjerit, ada yang terbakar, ada yang mencakar tanah seolah mencoba bertahan. Tidak mungkin. Anak manusia tidak seharusnya memiliki kekuatan ini. Peraung salah satu dari mereka. Rara tidak menjawab. Ia terus berseru, kata-kata kuno mengalir dari mulutnya seperti air terjun, bahasa yang sudah terlupakan selama ratusan tahun. Lambat laun, bayangan-bayangan itu terusir. Ada yang melarikan diri ke dalam hutan, ada yang tenggelam ke dalam tanah, seolah ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat. Dan kemudian, sunyi. Ketika fajar tiba, penduduk desa berani keluar dari persembunyian mereka. Mereka menemukan Rara terbaring lemas di tanah, tetapi tersenyum. Di sekelilingnya, tanah hangus membentuk lingkaran sempurna, seolah ditandai oleh api suci. Sejak hari itu, tidak ada lagi kejadian aneh, binatang ternak aman, anak-anak bisa tidur nyenyak, dan hutan kembali menjadi tempat yang sunyi, bukan sunyi yang menyeramkan, tapi sunyi yang damai. Rara tidak ingat banyak tentang malam itu. Ia hanya tahu bahwa ia bermimpi bertemu kakeknya yang membisikkan sesuatu. "Kau telah melakukan dengan baik, cucuku. Tapi ingat, penjaga selalu dibutuhkan. Dan suatu hari nanti, mereka mungkin akan kembali." Sekarang, setiap malam, ketika angin berbisik di antara pepohonan, Rara kadang-kadang berdiri di depan jendela, menatap ke arah hutan, menunggu.